الآخرات فبعصا موسى انفلق البحر وبدعاء نوح نزل المطر ولمحمد شهد الشجر وانشق القمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، ألا فاتقوه وخافوه. اتقوا الله تعالى في السر والعلن، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat kita pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, mari senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada saat dan detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, meskipun dalam kesibukan aktivitas kita keseharian, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sujud, untuk beribadah, berdoa, bermunajat kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengeluarkan kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan, kejahilan, hingga pada zaman yang telah menderang, ditemani dengan cahaya iman dan Islam. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa ala kulli rasulin arsalah. Kemudian di atas mimbar yang mulia ini, kami juga senantiasa mengingatkan kepada diri saya sendiri, dan khususnya kepada para jamaah Jumat sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-kabir man huwa kabirun indallah. Mereka yang besar, mereka yang agung, mereka yang tinggi, mereka yang memiliki derajat yang tinggi, mereka lah orang yang dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ibratu bit-taqwa. Patokan dalam kehidupan hanyalah takwa, wa taqwa hahuna. Kemudian Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa takwa itu letaknya di dalam hati. Mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di awal khutbah, khatib membacakan sebuah ayat dari surah Al-'Asr: illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dunia ini penuh dengan kerugian, dunia ini penuh dengan kebencian, dunia ini penuh dengan sandiwara dan lain sebagainya macamnya, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat jauh dari kebaikan, kata baginda Rasulullah. Dan kemudian apa yang ada di dalamnya semuanya juga jauh daripada kebaikan. Illa zikrullah, kecuali mengingat Allah, zikir kepada Allah, wa ma walah, dan sesuatu yang membawa kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara di antara kita mengingat Allah, salah satu di antara cara menguatkan hati kita agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mempelajari ilmu agama. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau bersabda: ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum. Wahai manusia, wahai orang-orang, wahai anak Adam, kata Rasulullah, belajarlah, sesungguhnya mempelajari ilmu agama dengan cara berguru dengan orang yang thiqah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada kita agar senantiasa meningkatkan kemampuan dan kemauan kita untuk mempelajari ilmu agama. Karena ada kadar yang harus dipelajari oleh seseorang dan wajib bagi setiap mukallaf.
Belajar ilmu agama haruslah dengan bimbingan seorang guru yang siqah, seorang guru yang terpercaya, amanah, memiliki sanad mata rantai keilmuan. Dalam urusan agama hendaklah kita harus ekstra hati-hati, karena hal ini menyangkut keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu memberikan tafsiran terhadap ayat ini. Beliau berkata, "Bita'allumil umuri diniyah wa ta'limi ahlihim dzalika." Dengan cara mempelajari ilmu agama dan mengajarkan keluarga kita ilmu agama pula. Betapa banyak orang yang keliru dalam memahami agama, sehingga ia pun terbawa ke dalam kekeliruan tersebut tanpa ia sadari. Betapa banyak orang yang terperosok dalam kubang kehancuran tanpa ia menyadarinya. Hal itu terjadi karena ia salah dalam memahami suatu konteks dalam agama. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian saya ceritakan tentang sebuah kelompok golongan, tentang sekelompok orang yang merugi padahal mereka telah melakukan amal ibadah. Lanjutan ayat tersebut, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Mereka yang tersesat jalannya di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwa mereka senantiasa dalam keadaan kebenaran, padahal faktanya mereka jauh terjatuh dalam kesalahan. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan mata rantai keilmuan. Artinya kita harus berguru kepada guru yang memiliki guru, kemudian juga memiliki guru sampai mata rantai keilmuan tersebut berujung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat, seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, "Laulal isnad laqala man syaa ma syaa." Jika tidak ada mata rantai keilmuan, maka setiap orang akan berbicara sesuka hatinya. Ibnu Sirin, beliau berkata, "Inna hadzal ilma din." Sesungguhnya agama, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. "Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Maka lihatlah kepada siapa kalian belajar. Marilah kita contoh para ulama dari generasi kepada generasi. Mereka senantiasa duduk bersimpuh di depan guru mereka untuk mempelajari ilmu agama. Meskipun zaman dahulu mungkin tidak ada teknologi seperti kita, walaupun jika seandainya zaman dulu memiliki teknologi seperti kita, mereka tetap akan duduk bersimpuh di hadapan guru, membuka buku, membuka kitab, memegang pulpen, memegang pena, duduk mendengarkan kajian-kajian ilmu agama. Kita tidak akan bisa menjadi orang alim tanpa dengan cara belajar. Kemudian belajar memiliki cara-cara tersendiri. Ingatlah, kita tidak akan menjadi alim hanya sekedar dengan membaca-baca buku saja. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang faham tentang agama hanya jika dengan cara membaca buku tanpa duduk bersimpuh di hadapan guru. Bisa jadi tulisan yang kita baca adalah karangan orang yang dahulunya salah memahami agama, sehingga kita ikut terjerat dalam kesalahan. Bisa juga bacaan yang kita baca adalah tulisan yang salah dalam penulisannya, sehingga kita keliru dalam memahaminya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, janganlah sempat kita menjadi tumma al-hakim. Siapa itu tumma al-hakim? Tumma al-hakim adalah seorang yang tidak punya kemampuan sedikit pun tentang ilmu agama, tentang ilmu kedokteran. Tidak pernah belajar tentang ilmu kedokteran, tapi ia memiliki seorang ayah yang dahulunya adalah tabib, yang dahulunya adalah sang dokter. Ayahnya ini ahli dalam pengobatan. Ketika ayahnya meninggal, ia membaca buku yang ditulis oleh ayahnya dalam pengobatan. Kemudian sampailah sebuah halaman yang di situ tertulis Al-Hayyatus Sauda
Shifaa'un likulli da'. Yang maknanya adalah jintan hitam adalah obat dari segala penyakit. Tetapi Tumma al-Hakim, anaknya ini salah dalam membaca hadis tersebut, sehingga ia membaca al-hayyatu, sehingga dia membaca al-hayyatu, yang sebetulnya dibaca al-habbatu, tapi dia membaca al-hayyatu. Al-habbah artinya adalah jintan, al-habbatu sauda artinya adalah jintan hitam, sementara al-hayyatu sauda artinya adalah ular yang hitam. Hilang satu titik, lalu dia keliru dalam membacanya, sehingga ia baca al-hayyatu sauda, shifaa'un likulli da', yang awalnya menjadi obat malah menjadi penghantar untuk menuju kematian. Inilah yang dilakukan oleh Tumma al-Hakim. Maka sekedar membaca tidaklah menjadikan kita seorang alim, karena mungkin tulisan yang kita baca keliru dalam percetakan dan lain sebagainya macamnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh khatib pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini bisa bermanfaat bagi diri khatib sendiri dan bagi para jamaah Jumat sekalian khususnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Naqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladhi la mathila lahu wa la shabiha lah, ولا كمية ولا حجم ولا صورة ولا زوجة ولا ولد له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. يا معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، ألا فاتقوه وخافوه. اتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن، واتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا معاشر المسلمين، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم، أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وإيمانا كاملا
والموت على عقيدة أهل السنة والجماعة، وارزقنا زيارة مكة والمدينة، وارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت